Berikut merupakan tata cara menggunakan aplikasi Desa Apps. Pertama, download terlebih dahulu aplikasi Desa Apps melalui Google Play Store. Klik install dan tunggu hingga aplikasi selesai terinstall. Setelah selesai, buka aplikasi Desa Apps dan masuk dengan menggunakan email yang sudah ada. Setelah itu, Anda diminta untuk mengisi identitas. Pertama, isi nomor handphone Anda. Kedua, isi nama lengkap Anda. Ketiga, isi jenis kelamin Anda. Keempat, isi tanggal lahir Anda. Kelima, isi profesi Anda. Apabila Anda seorang petani, maka dapat mengisi komoditas yang diusahakan. Komoditas ini dapat diisi lebih dari satu. Contoh yang saya ambil ialah padi dan cabai. Keenam, isi lokasi tempat tinggal Anda berupa provinsi dan kabupaten. Apabila data yang Anda masukkan sudah benar, maka klik kirim. Berikut merupakan halaman utama setelah Anda melakukan registrasi Desa Apps. Terdapat 8 layanan yang dapat diakses, yaitu harga pangan konsumen, info cuaca, info kantor, info toko, tanya jawab, artikel pertanian, pasar hasil panen, serta catatan tani. Masuk ke layanan yang pertama, yaitu harga pangan konsumen. Dengan mengklik harga pangan konsumen, Anda dapat melihat berbagai harga bahan pangan seperti beras, daging, bawang, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui harga pangan di daerah lain, Anda dapat mengklik icon filter di pojok kanan atas, kemudian isi provinsi serta kabupaten yang ingin Anda ketahui. Kemudian atur tanggal, setelah itu klik pasang filter, maka harga pangan di daerah yang Anda cari akan muncul. Dengan mengklik info cuaca, Anda dapat melihat berbagai cuaca yang ada di seluruh provinsi Indonesia. Apabila Anda memilih salah satu daerah yang ada, Anda dapat melihat perkiraan cuaca selama 7 hari ke depan. Informasi ini diambil langsung oleh developer aplikasi oleh BMKG sehingga dapat dianggap kredibel dan terpercaya. Selanjutnya adalah layanan info kantor. Layanan ini berisi informasi tentang kantor-kantor pertanian terdekat dari lokasi Anda. Dengan mengklik icon ke lokasi, aplikasi akan langsung membawa Anda ke Google Maps dan akan menunjukkan arah ke kantor tersebut. Anda juga dapat melakukan panggilan serta mengirim pesan dengan mengklik di pojok kanan atas layar Anda. Icon telepon akan memberikan Anda nomor telepon dari kantor tersebut. Icon pesan akan menyambungkan Anda langsung ke aplikasi SMS. Layanan yang ketiga ada info toko. Tidak berbeda jauh dengan info kantor, info toko menyediakan info mengenai toko pertanian terdekat. Apabila icon lokasi diklik, aplikasi akan membawa Anda ke Google Maps yang menunjukkan arah ke toko tersebut. Anda juga dapat melakukan panggilan serta SMS menuju toko dengan mengklik icon yang ada di pojok kanan atas layar Anda. Icon telepon akan memberikan Anda nomor telepon dari toko tersebut. Icon pesan akan menyambungkan Anda langsung ke aplikasi SMS. Lalu ada layanan forum tanya jawab. Layanan ini merupakan salah satu andalan yang ditawarkan oleh Desa Apps. Hal ini dikarenakan Desa Apps memberikan wadah bagi petani penyuluh hingga ahli untuk berdiskusi perihal permasalahan pertanian yang dihadapi petani. Dengan mengklik salah satu pertanyaan yang ada, Anda dapat melihat hasil diskusi antara penanya dan penjawab. Berikut merupakan contoh interaksi antara petani dengan salah satu dosen hama dan penyakit tanaman di UGM. Apabila ingin mengajukan pertanyaan, Anda dapat mengklik icon plus, lalu klik icon tanya forum, setelah itu komoditas yang sedang mengalami masalah. Contohnya, padi masukkan topik atau tema masalah.
Salah satu topik yang umum adalah hama dan penyakit. Kemudian, ajukan pertanyaan. Jika pertanyaan sudah cukup, Anda juga disarankan untuk menambahkan gambar. Setelah semua terisi, lalu klik kirim. Layanan artikel merupakan salah satu pengumpulan karya-karya ilmiah di bidang pertanian. Anda dapat mencari pokok bahasan melalui kolom cari yang ada di atas layar. Saya sarankan mencari kata pokoknya saja. Contoh kata pokok adalah padi. Di sini Anda dapat melihat berbagai artikel tentang padi. Atau contoh kata pokok lainnya yaitu penyakit. Lalu berbagai macam artikel penyakit tanaman akan muncul. Dapat Anda baca dengan mengklik salah satunya. Layanan selanjutnya adalah layanan pasar. Layanan ini berusaha untuk membantu mempertemukan antara petani dengan pembeli. Namun, belum ada sistem yang dapat secara otomatis melakukan jual beli melalui aplikasi ini. Dengan mengklik barang yang diminati, Anda dapat melihat deskripsi barang yang dijual. Apabila tertarik, Anda dapat menghubungi penjual melalui telepon atau SMS. Dengan mengklik icon yang ada, telepon akan memberikan Anda nomor telepon penjual. Pesan akan menyambungkan Anda pada aplikasi SMS. Jika Anda ingin menjual barang hasil panen, klik icon plus, kemudian pilih jual barang. Setelah itu, Anda dapat memasukkan nama produk yang akan dijual. Contohnya, padi Raja Lele. Kemudian, masukkan harga persatuan, lalu berikan deskripsi produk, dan jangan lupa untuk menambahkan gambar agar lebih meyakinkan. Setelah itu, klik kirim. Selanjutnya, ada layanan yang menarik yaitu catatan tani. Dalam layanan ini, Anda dapat melihat catatan pengeluaran dan penerimaan yang terjadi setelah masa panen berlalu. Hal ini dapat menjadi referensi petani lain yang tertarik berusaha tani dengan komoditas yang berbeda. Klik salah satu yang menurut Anda menarik, kemudian Anda akan dapat melihat catatan tani tersebut. Apabila ingin menambah catatan tani milik Anda sendiri, klik icon plus, lalu klik catatan tani, kemudian isi berdasarkan form yang disediakan, dimulai dari jenis usaha tani, tanggal awal budidaya, komoditas utama, serta komoditas tumpang sari apabila ada. Kemudian isi lokasi serta luas tanah yang digunakan sebagai lahan bertani. Setelah itu, masukkan jumlah pengeluaran dan penerimaan yang didapat ketika melakukan budidaya. Tambahkan gambar agar lebih menarik. Anda dapat memilih simpan dan terbitkan atau simpan saja. Jika memilih simpan saja, maka hanya Anda yang dapat melihat catatan tani ini. Namun, salah satu kekurangan dari sistem ini adalah hanya menghitung pendapatan kotor dan tidak sampai pendapatan bersih atau keuntungan. Sekian dari saya, terima kasih.